puasa juga kepada orang-orang sebelum kita atau umat-umat Nabi sebelum kita untuk melakukan satu puasa. Nah, apa perbedaan puasa umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad? Ada perbedaannya. Kalau umat-umat terdahulu puasa itu berat. Jadi ada yang mengatakan sebuah riwayat itu puasa pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu dilakukan dari awal Isya atau setelah Isya sampai ke Isya lagi. Berapa jam? 24 jam itu. Sementara kita kalau di Indonesia hanya dari subuh sampai ke jam 6 kalau di Jawa. Ya kan gitu. Jadi sangat ringan. Itu. Jadi pertama puasa kita dengan puasa mereka itu beda. Puasa mereka lebih berat, puasa kita lebih ringan. Bahkan ada yang mengatakan sebuah riwayat puasa mereka umat-umat terdahulu itu batal jika ngomong. Jadi kalau ngomong ketika dalam keadaan puasa, puasanya batal. Ini tidak sama dengan puasa kita. Puasa kita batal itu kalau makan, kalau minum. Itu puasanya orang awam begitu. Kalau makan, kalau minum, atau sesuatu yang masuk pada lubang-lubang tertentu yang ada 7. Nah itu akan membatalkan. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang masuk dalam 7 lubang tersebut tidak membatalkan. Itu puasanya orang awam. Nanti ada lagi puasanya orang khos, ada puasanya orang khawasul khawas. Jadi puasa pada saat itu ketika berbicara itu membatalkan puasa mereka. Ini berbeda dengan puasa kita dan kita harus bersyukur, ya kan? Apalagi kita suka ngomong, otomatis kalau kita mengikuti puasa terdahulu, niscaya puasa kita akan batal. Nah, selanjutnya puasa mereka itu sahur. Dari puasa mereka itu wajib. Sementara kita sunnah. Jadi kalau tidak sahur mereka, maka akan berpengaruh kepada puasanya. Jadi sahur mereka itu wajib. Sementara puasa kita adalah sahur kita pada puasa kita adalah sunnah. Nah ini perbedaan puasa kita dengan puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin tentang puasa dan sejarah puasa. Sekarang kita akan baca dalil puasa dalam Al-Hadis. Nah, kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh itu kalau dalam kaitan ini adalah orang yang menghafal ribuan hadis. Jadi kalau sekarang Al-Hafidh itu diartikan sebagai orang yang hafal Al-Quran. Kalau terdahulu Al-Hafidh itu juga termasuk orang yang hafal ribuan hadis. Nah kitab ini disusun jauh setelah Muwatta, setelah Bukhari Muslim, setelah kitab-kitab musnad yang ada 7. Jadi sehingga dalam akademisi kitab ini tidak dikatakan kitab hadis. Artinya apa? Ketika kita membuat atau menyusun tesis atau skripsi atau disertasi, kemudian merujukkan pada kitab Bulughul Maram, maka disuruh mengganti perujukannya, disuruh mencari ke kitab musnad yang ada pada kitab musnad yang ada 7 itu, atau mungkin kepada Bukhari Muslim kalau ada. Kalau tidak ada ya ke lain Bukhari Muslim. Nah, namun walaupun kitab Bulughul Maram ini bukan kitab hadis, tapi di sini dikumpulkan, disusun
secara tematik kitab hadis-hadis tentang ibadah, tentang muamalah, tentang munakahah, dan tentang jinayat. Oleh karena itu, kalau mau belajar hadis pertama kali, paling mudah adalah menggunakan kitab Bulughul Maram. Oke, kitab ini disarahi 2 sarah yang saya ketahui. Yang pertama adalah Ibanatul Ahkam, kemudian Subulus Salam. Nah, silakan nanti dibaca dan dicari. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus siyami ayhada kitabun fi bayani siyam. Utawi iki iku kitab yang dalam mertelakake puasa. Nah, kitab, kalau istilah kitab sendiri itu adalah pembahasan yang lebih besar dibanding pasal. Dibanding pasal itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi di sini kitab puasa, maka di sini akan membahas tentang puasa, syarat-syaratnya, dan apa yang membatalkannya. Jadi sangat global. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi pernah mengatakan atau pernah bersabda, la tuqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, muttafaqun alaih. La taqaddam, ojo dhisikake, ojo dhisiki sapa kaum, atau ojo dhisikake sapa kaum Ramadhana ing wulan Ramadan bisaumin kelawan poso yaumin, bisaumi yaumin kelawan poso sedina, wala yaumaini lan ora poso 2 dina, ila rajulun kejaba wong kana kang ana sapa rajul iku yasumu poso sapa rajul soman ing dalem poso, atau soman ing poso, falyasumhu mongko poso sapa rajul hu ing yaumun wa yaumain, muttafaqun alaih. Hadis pertama, Nabi mengatakan tidaklah diperkenankan mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari puasa atau 2 hari puasa, kecuali seorang laki-laki yang terbiasa puasa, maka boleh baginya berpuasa. Hadis ini menyatakan bahwa dalam ketika menyongsong bulan puasa atau bulan Ramadan, itu ada hari yang disebut dengan hari Syak atau Yaumu Syak. Yaumu Syak itu adalah hari di mana diragukan ini sudah masuk bulan puasa atau bulan Ramadan atau belum. Oleh karena itu pada bulan itu tidak diperkenankan dalam syariat Islam untuk melakukan puasa bagi orang yang tidak terbiasa puasa. Nah, ada hari Syak. Hari Syak itu kalau di sini disebutkan 1 hari sebelum bulan puasa atau 2 hari sebelum puasa. Kapan dilihat 1 hari 2 hari? Kapan dikatakan 1 hari 2 hari sebelum puasa ini? Ya ketika pada saat melihat hari hisab. Dari hisab, dimana kalau kita melihat ilmu falak itu, ketentuan bulan itu bisa diprediksikan melalui hisab. Itu yang pertama. Tapi menurut Nahdien, hisab itu tidak bisa menjadi patokan menentukan awal bulan Ramadan. Karena sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih.
kamu kalau mau puasa ya lihat itu hilal. Jadi disuruh melihat hilal, tidak cukup untuk tidak cukup menggunakan metodologi hisab dalam menetapkan bulan Ramadan. Jadi orang NU itu hisab dulu, melakukan hisab, diprediksi dulu kapan mereka akan melihat hilal. Nah, pada saat ditentukan kapan mereka akan melihat hilal hari itu, maka mereka akan melihat hilal, dan ketika dilihat hilal maka puasalah mereka. Ketika tidak melihat hilal maka tidak puasalah mereka. Nah, oleh karena itu di hari ini sudah masuk bulan Ramadan apa belum, itu adalah disebut dengan hari syak atau yaumus syak, yang dimana dalam hadis ini tidak diperkenankan kita untuk melakukan puasa 1 hari pada saat itu atau 2 hari dengan hari yang sebelumnya. Jadi di sini intinya kita tidak diperkenankan melakukan puasa di yaumus syak, hari di mana pada saat itu diragukan sudah berakhirnya bulan Sya'ban atau sudah masuknya bulan Ramadan. Itu ya, intinya dilarangnya kita puasa pada yaumus syak kecuali kita telah terbiasa berpuasa. Contohnya ada seorang yang melakukan puasa Senin Kamis, tiap hari dia lakukan puasa Senin Kamis. Lah kok ternyata pas hari Senin atau Kamisnya orang tersebut menemui yaumus syak pada hari Senin atau Kamis. Nah, sementara dia punya kebiasaan, maka dalam kaitan ini diperbolehkan untuk melakukan puasa Senin Kamis pada saat itu. Namun kalau tidak punya kebiasaan puasa sebelumnya, maka tidak diperkenankan melakukan puasa yaumus syak pada hari yaumus syak. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala dawu sapa Ammar man soma yaumal ladzi yushaku ila akhirih. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man al yauma ing dalem siji dina alladzi kang yushaku kang den mamangake apa fihi yaum faqat aso mongko teman-teman durhakoi sapa man Abul Qasim ing bapake Qasim. Dzakarallahul Bukhari, dzakaroh nuturhu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Taklikon kelawan gantungake. Wa wasalahu lan mausulake hu ing hadis sapa Al-Khamsatu Imam Khamsah. Wa sahahu lan ngarani sahih sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Dalam hadis ini juga sama substansinya, bahwa hadis yang kedua ini masih melarang kita untuk berpuasa pada hari syak. Bahkan di sini disebutkan man shomal yaumal ladzi yushaku fihi faqad asa Abul Qasim. Kalau ada orang berpuasa pada hari syak. Hari syak tadi adalah hari di mana diragukan sudah masuk bulan Ramadan atau sudah berakhirnya bulan Sya'ban, ya, diragukannya bulan apa hari tersebut, ya, itu adalah hari syak. Nah, di sini barang siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia dianggap sebagai orang yang bermaksiat terhadap Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah julukan daripada Nabi Muhammad SAW karena beliau punya putra namanya Abul Qasim. Ada Ibrahim, ada Qasim, juga ada satu lagi Abdullah insya Allah. Nah, beliau dijuluki Abul Qasim. Nah, ini dianggap orang yang melakukan puasa pada hari syak atau yaumus syak dianggap bermaksiat atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, itu. Jadi hati-hati, jangan terlalu semangat untuk berpuasa, kemudian untuk menyongsong bulan Ramadan, katanya
maka minta maaf dulu ya kan. Kemudian keblabasan pada saat itu saking getolnya dalam beragama, gak ngerti aturan agama, kemudian mereka berpuasa pada sebelum bulan Ramadan atau pada saat hari Yaumus Syak. Ini tetap salah. Jadi agama itu tidak boleh kesemangat-semangatan. Agama itu sudah diajarkan dan agama itu sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh seenaknya sendiri. Nah itu. Hadis ketiga, Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Ibnu Umar. Sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah. Yaqulu halidawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau mengatakan, beliau mendengar Rasul mengucapkan atau mengatakan, idza ra'aitumu ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh hu ing hilal fasumu mongko poso sapa sira kabeh. Wa idza ra'aitumu lan ing dalem nalikane ningali sapa sira hu ing hilal faftiru mongko mokelo sapa sira kabeh. Fa in humma lamun mendung apa alaikum ing atas sira fakduru mongko ngira-ngirana sapa sira lahu ing hilal muttafaqun alaih. Wali muslimin dan kedua Imam Muslim. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan bagi Imam Muslim atau dari Imam Muslim, tentu dalam kaitan ini hadis ini sudah punya legalitas sahih. Maka saya katakan tadi bahwa memang hadis ini tidak kitab hadis secara akademisi, ya, tidak diakui sebagai kitab hadis, tapi kitab ini adalah diambil atau kitab ini mengambil dari hadis-hadis dari Sahih Muslim, ya, dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan kitab-kitab musnad yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nggak usah khawatir. Untuk hadis maudhu, paling hadis di sini doif atau marfu. Nah, itu ada di sini. Nah, di sini ada hadis yang dicuplik dari lafadznya Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Di sini punya redaksi bukan fa'in hummah alaikum, tapi fa'in uhmiyah. Nah, itu redaksinya berbeda. Jadi disebut redaksi hadis itu atau disebut dengan matanul hadis itu kadang-kadang satu rawi meriwayatkan hadis berbeda dengan satu rawi yang lain meski substansinya sama. Ini kalau tidak mengerti ilmu hadis, niscaya akan menyalah-nyalahkan gitu. Yang benar mana gitu. Dalam hadis ini semacam ini. Nah, itu adalah sesuatu yang wajar dalam hadis ketika ada perbedaan redaksi atau matan hadis. Jadi nggak usah sok benar ketika Anda menghafal hadis kemudian ada hadis yang substansinya sama tapi redaksinya berbeda. Oke, begitu. Fa'in uhmiyah, ini redaksi daripada Imam Muslim. Fa'in uhmiyah mongko lamun dadi mendung apa alaikum ngatasi sira fakduru mongko ngira-ngira no sapa sira lahu kedua hilal talathina ing 30. Walil Bukhari lan kedua hadis Imam Bukhari fa'akmilu mongko nyempurna fa'akmilu utawi lafat fa'akmilu ila akhiri fa'akmilu mongko nyempurna sapa sira al iddata ing wilangan atalathina ing 30. Walahu lan iku kedua Bukhari fil hadisi Abi Hurairah ing dalam hadis Abi Hurairah fa'akmilu mongko nyempurnana sapa sira iddatan ing mangsa atau ya hitungan Sya'bana ing bulan Sa'ban salasina ing 30. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita menetapkan bulan Ramadan, ini tepatnya. Jadi bagaimana kita menetapkan bulan Ramadan. Jadi puasa yang dilakukan tidak pada bulan Ramadan itu dikatakan bukan puasa Ramadan.
Kalau diakui bahwa dia puasa Ramadan padahal tidak bulan Ramadan, ini kan kacau. Oleh karena itu, cara menentukan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, ini di sini jelas. Jadi saya katakan tadi, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar Indonesia atau bahkan organisasi Islam dunia, ya, ini menggunakan dua metodologi, ya, bukan hanya hilal saja tapi hisab. Jadi para ahli ilmu falak orang Nahdliyin itu tidak sedikit, banyak. Bahkan di pondok pesantren mereka sudah ditetapkan ilmu falak ini sebagai materi wajib yang harus dipelajari oleh santri-santri. Sehingga dalam menetapkan bulan, baik itu bulan Ramadan atau bulan yang lainnya, ini tetap menggunakan ilmu hisab. Namun untuk memastikan bahwa bulan Ramadan itu jatuh pada tanggal berapa, maka tetap menggunakan hilal, karena perintah untuk menetapkan bulan Ramadan menggunakan penetapan melihat hilal itu sudah ada di dalam hadis. Tadi sudah saya sebutkan, ya, sumu liru'yatih waftiru liru'yatih, itu hadis. Nah di sini lebih jelas lagi, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Ini redaksi yang berbeda dengan apa hadis yang saya katakan tadi, tapi substansinya sama. Kalau kita terjemah, idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat hilal, maka puasalah kamu pada bulan Ramadan itu. Dan ketika wa idza ra'aitumuhu faftiru, dan ketika kamu melihat hilal pula, maka berbukalah kamu. Untuk wa idza ra'aitumuhu fasumu, ketika kamu melihat hilal kemudian kamu puasa, ini adalah perintah melihat hilal di awal bulan Ramadan. Dan redaksi wa idza ra'aitumuhu faftiruhu ini adalah perintah melihat hilal untuk menentukan kapan berakhirnya bulan Ramadan. Jadi dalam hadis itu dijelaskan, ketika kita menentukan bulan Ramadan harus melihat hilal. Ketika kita menentukan akhir bulan Ramadan harus melihat hilal. Jika itu bisa kita lihat, fa'in humma alaikum faqdirulah. Kalau seandainya pas kamu tetapkan pada saat itu bisa melihat hilal, namun pada saat itu kebetulan mendung, maka kamu kira-kirakan kapan akan terjadi hilal, akan dilihat hilal. Dalam redaksi yang lain, fa'in uhmiya alaikum faqduru lahu thalathin. Kalau kamu dalam melihat hilal itu kok tidak bisa melihat hilal karena mendung, maka kira-kirakan bulan atau hari pada bulan tersebut menjadi 30. Jadi dalam fikih itu disebutkan bahwa untuk menetapkan bulan Ramadan itu harinya bisa 30, bisa 29. Artinya hari pada bulan Ramadan itu tidak mungkin 28. Juga tidak mungkin 31. Jadi kalau masih tanggal 29, kita wajib pada hari itu setelah puasa, setelah di hari itu kita wajib melihat hilal. Dan ketika tidak dilihat hilal, maka kita harus menyempurnakan sampai 30. Nah ketika 30 nggak usah lagi melihat hilal, karena disebutkan di sini adalah fakturu lahu thalathin. Maka kira-kirakanlah dan jatuh pada saat itu hari terakhirnya pada bulan Ramadan itu, kalau nggak dilihat hilal adalah jatuh akhirnya di tanggal 30. Lebih jelasnya lagi, di sini disebutkan juga
hadis redaksi daripada Imam Bukhari, fa'akmilu iddata talatin. Sempurnakanlah hari pada bulan Ramadan tersebut ya, sampai 30. Jadi tadi kenapa kok disempurnakan sampai 30? Karena kita tidak